Ya, ini teman-teman ya, bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan light trap solar panel. eh, Otomatis nanti dia charging. Ya, ini bahan-bahannya. Nah, ada solar panelnya ada 100 unit, baterai ini ada 100 unit, ultraviolet. Oke, ada PCB dot yang bolong, sudah dibolongin. Emitter B22. Oke, resistor 10K, skrup untuk yang tajam, 1N4007, kabel, dan lupa LED-nya. Nah, itulah barang-barang yang diperlukan untuk pembuatan light trap. Otomatis kalau siang ngecas, malam dia hidup ya. Teman-teman semua, ini saya mau mereview ya. Ini kan keterangan dari speknya kan, solar panel ini punya spesifikasi 5 volt dengan arus maksimal 220 mA, begitu ya. Coba kita lihat saat ini kalau dibaca, karena kita pakai batas yang 10 itu, lihat ada 10, 15, 10, 50, 250. Kita pakai skala yang paling atas 50, yang 10 ya. Yang ini kita lihat, ini dalam ruangan menunjukkan tegangannya itu di 1,7 volt lah. Oke. Coba kita keluar ke sinar matahari. Sudah mulai naik dia ya. Lihat sini. Ini di dalam ruangan. Terus 1, turun lagi karena saya tutupin badan. Nih, saya tutupin badan. Ini kita keluar. Oke, naik, makin sinar matahari makin naik, semakin keluar makin naik. Oke, gini kita keluar, jadi naik, ya, semakin di luar. Oke, saya taruh sini dulu. Ini sudah di luar, bukan 4 volt. Ini sudah di luar, tapi belum langsung terkena matahari, masih di bawah naungan rumah. Ini tegangannya sekitar 3,5 volt. Oke, keluar 4 volt. Terus ayo ke sinar matahari. Sinar matahari sini dia menunjukkan angka 5,3 volt ya. Ini sudah di arah matahari. Cak miringan lagi ke arah mataharinya, dia sudah di 5,4 volt. Jadi ini matahari ini jam dulu jam ini jam 3, jam setengah 4 sore. Itu tegangannya 5,4 volt ya. Oke, saya rubah ke, kita mau ngukur berapa ampere dia. Oke, coba ya. Oke, ini kan saya ngukur ampere, DC ampere. Setelannya DC ampere dengan skala yang tadi 250. Tadi kan pakai yang untuk tegangan tadi yang ngukur, saya menggunakan skala 10 volt ya. 10 volt yang ini ya maksimal. Jadi kita pakai yang sekarang yang 250. Nah, berarti saya akan melihat skala yang paling bawah ini. Begitu ya. Nah, ini kan 0, ini 50 ya. Kalau saya lihat sini ya, tadi tegangannya 5,4 volt. Ini dari sini kemari itu masing-masingnya itu adalah 2 ya. Ini skala kecil ini 2, 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 garis ke sini, itu 50 ke
50 ke 100, berarti satu garis ini itu mewakili 5 ya. 60, 75, 55, 60, 65, 75, 80, 85. Jadi 5. Jadi kalau saya lihat di sini arus yang dihasilkan dari solar panel ini adalah 50 plus satu garis atau sama dengan 55. Ini menggunakan satuan DC mA miliampere, berarti ini 5,5 miliampere ya. Jadi ini hanya 5,5 miliampere. Oke, jadi ini adalah hanya 5,5 ampere, bukan 220 miliampere ya. Ini yang saya kasih tahu ya. Ini untuk ukuran solar panel ukuran ini, ukuran seri ZW 110 mm kali 69 mm. Oke. Jadi seperti itu ya anunya ya. Hasilnya ya. Jadi hanya 55 miliampere, dan tegangannya berapa? Tegangannya itu kita setel ke 10, ini output 10 volt. Ya, berarti kita lihat yang angka ini ya. Di sini itu masing-masing garis utamanya itu adalah 2 ya kan, 1 volt ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 5 ke 6 itu satu garisnya itu mewakili 0,2 volt. Jadi dot ini tegangannya adalah 5,2 volt. 5,2 volt dengan arus maksimal 5,55 miliampere. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi nanti ini kalau misalkan kita mau ngecas tadi, kalau satu hari itu matahari itu bersinar selama 10 jam, maka ini akan menghasilkan arus sebanyak 55 kali 10 atau 550 miliampere ya. 550 miliampere dia akan menghasilkan power, akan memberikan akan menghasilkan power, kita anggap rata-rata 50 lah. Berarti 5 kali 10 500 miliampere ya. 500 miliampere. Oke. Dengan tegangan 5,2 volt. Oke. Jadi itu ya. Ya, jadi ini aspeknya saya ulangin adalah 5,5 volt dengan jam setengah 4 sore dengan arus 5,5 dengan arus 55 miliampere dengan tegangan 5,5 volt. Oke. Sebelum kita rangkai menjadi rangkaian yang seutuhnya, langkah baiknya kita mencoba di papan seperti ini ya. Jadi komponen yang diperlukan dalam pembuatan solar light trap ini adalah komponen ini ya. Ada sama resistor ini. Oke. Resistor nih. Nah, 4 biji ini yang jadi komponen utama selain baterai dan solar panel ya. Oke, menurut data sheets ya, ini sisi siapa nih? Transistor di 882 itu basisnya di sebelah kanan. Kalau kita ngadep ini dia ini ya. Ini di sebelah kanan ya. Ini kan belakangnya. Nah, ini sini, ini depannya. Ini sebelah kanan. Nah, basisnya itu yang paling ini basis. Ya, ini basis. Jadi biasanya basis, kolektor, emitor ya. Si basis ini. Oke. Si basis ini nanti ke transistor. Si kolektor ini ke dioda. Dan si satu lagi emitor itu ke output untuk si anunya, untuk si apa namanya, outputnya si ini LED ini. Oke. Kita akan coba mengukur tegangan ini. Lihat ya, tegangannya naik. Nanti ini saya kasih rangkaian aja deh, jadi gampang kan, daripada jelasin susah-susah.
Jadi kita lihat responnya bagaimana apabila diberi cahaya. Oke, ini saya beri cahaya, lihat lampu ini. Lampu ini akan mati apabila diberi cahaya. Baik, mati. Oke, mati. Dan tegangan di sini turun, jadi 0, tegangannya 0. Ada di cahaya seperti ini ya. Ini turun. Oke, ya, diberi cahaya, tegangannya turun. Lihat, bila cahayanya kuat, tegangannya akan turun, jadi 0. Tegangan di situ sudah saya ini lampunya dan mati. Lampunya mati, LED-nya mati, tegangannya pun 0. Saya lepas, tegangan naik, makanya LED-nya hidup. Dengan tegangan di sini itu sekitar 2,5 volt. Karena kita menggunakan resistor di basisnya itu resistor 8K2 ya. Jadi kalau mau tegangan yang lebih tinggi lagi, sebaiknya menggunakan resistor yang lebih rendah lagi. 2K2 juga bisa, cuman resikonya nanti LED-nya akan cepat rusak ya, cepat aus, cepat mati ya. Itu aja, nanti saya kasih bentuk rangkaiannya ini, karena ini kan transistor NPN ya, NPN ya, NPN artinya yang masuk ke basis itu adalah si tegangan negatifnya yang masuk ke kolektor juga tegangan negatifnya. Iya benar, tegangan negatifnya. Oke. Tegangan negatif. Jadi apabila dia si basis ini diberi tegangan negatif, maka dia akan menjadi saklar lah. Ini sebagai fungsi saklar, nanti saya kasih tunjukkan aja lah bentuk model rangkaiannya seperti apa ya. Oke, itu aja lah, nanti saya jelaskan lebih ini. Intinya sekarang lebih detail lagi di rangkaian ini intinya sekarang sudah ini berfungsi ya. Si LED ini berfungsi, apabila dapat cahaya dia akan mati dan melakukan pengecasan di baterai, dan stop di sini, tegangan di sini stop dan akan melakukan pengecasan di baterai. Nanti akan kita lihat di simulasi rangkaian liveware di software itu ya. Pikir itu aja, makasih. Ini kita coba lihat tegangan baterainya ya. Sebelum saya kirim keluar untuk melakukan charging menggunakan sinar matahari. Ini ya, kita lihat ya kabelnya. Dalam kondisi hidup, tegangannya itu 3,7 lah. Ya, kalau kita lihat sini 3,7 volt. Sesuai ya dengan spek yang ada. Jadi ini tegangan 3,7 volt. Pemakaian awal baru ada 1 menit. Dan ini akan saya taruh di luar untuk melakukan pengecasan otomatis ya. Oke. Pengecasan menggunakan sinar matahari. Kita kirim keluar. Ya, ini nanti akan mati, lihat. Tuh, mati LED-nya. Lihat ya. Ini hidup karena saya sembunyikan dari sinar matahari. Tapi pas dia mati karena sinar matahari. Oke, kita kirim keluar biar dia melakukan pengecasan. Ini dia mati ya, kita biarkan aja seperti ini cukup ya, seperti ini karena matahari di sana. Kita baru seperti ini aja. Oke, seperti ini dia, nanti dia akan mengecas ya. Begitu saja teman-teman ya, di lingkungan rumah saya ini.